Nurlena dari D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang perilaku membuang sampah pada tempatnya. Tujuannya adalah supaya teman-teman yang nonton video ini dapat mengetahui tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Gak lupa, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Berhubung dengan perilaku membuang sampah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian pembuangan sampah, yang kedua, jenis-jenis sampah, yang ketiga, dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan sekitar. Yang keempat, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuang sampah. Yang kelima, manfaat membuang sampah pada tempatnya. Yang terakhir, yang keenam adalah mendaur ulang sampah berdasarkan jenis. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pembuangan sampah. Pembuangan sampah adalah semua zat atau benda yang sudah tidak terpakai lagi, baik berasal dari rumah-rumah maupun proses industri. Sedangkan sampah merupakan material sisa yang tidak terpakai lagi dan dilepaskan ke alam, dapat berbentuk cairan, padatan, maupun gas yang belum memiliki nilai ekonomi. Pembahasan yang ketiga yaitu dampak sampah pada manusia dan lingkungan sekitar. Dampak sampah bagi manusia adalah dapat mempengaruhi terhadap kesehatan, yaitu dapat menyebabkan beberapa penyakit. Yang pertama, penyakit diare, kolera, tifus yang menyebar cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan yang tidak tepat bercampuran dengan air minum. Yang kedua, penyakit jamur dan dapat menyebar, contohnya seperti jamur pada kulit, gatal-gatal seperti itu juga disebabkan oleh pembuangan sampah yang tidak baik. Yang ketiga adalah cacing pita. Penyakit ini dapat menyebar melalui rantai makanan yang sebelum masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanan yang berupa sisa makanan atau sampah. Selanjutnya, dampak sampah bagi lingkungan sekitar, yaitu dapat pencemaran udara seperti sampah-sampah yang menumpuk dan bisa menyebabkan bau busuk. Itu dapat mempengaruhi pencemaran udara dan bau tidak sedap. Yang kedua, pencemaran air, seperti contohnya penumpukan sampah-sampah di lingkungan sekitar. Terus kalau misalkan pembuangan sampahnya juga dibuang ke sungai, itu dapat mencemarkan air. Selanjutnya, dampak sampah terhadap pencemaran tanah. Tentu saja tanah dapat tercemar oleh tumpukan sampah yang tidak dikelola. Yang selanjutnya yaitu gangguan estetika. Kalau misalkan kita melihat atau ada sebagian orang yang melihat tumpukan sampah yang menggunung yang dihinggapi oleh lalat, oleh serangga yang lainnya, itu juga dapat mengganggu keindahan, bukan? Terus itu juga dapat membuat kita tidak nyaman. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuang sampah. Yang pertama, membuang sampah harus pada tempatnya, ya kan? Jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, sebelum kita membuang sampah, memisahkan jenis sampah. Kalau misalkan sampah organik, masukkan ke dalam tong sampah organik. Kalau misalkan sampah anorganik, masukkan juga ke dalam tong sampah anorganik supaya nanti mendaur ulangnya lebih gampang. Yang selanjutnya, jangan membuang sampah ke sungai. Itu sangat tidak baik dan bisa menyebabkan banjir, bisa menyebabkan pencemaran air dan juga lain-lainnya. Yang selanjutnya, memanfaatkan media sampah sebagai bahan utama pembuatan kerajinan yang menarik. Tadi, kalau kita sudah memisahkan jenis-jenis sampah organik dan sampah anorganik. Yang sampah anorganik kita bisa membuat kerajinan seperti dari plastik, dari kaca, dan lain-lainnya. Selanjutnya, menimbun sampah organik agar tidak ada nyamuk dan merusak lingkungan. Sampah organik di sini seperti bahan-bahan limbah industri dari perumahan seperti sayuran, buah-buahan, atau misalkan
misalkan yang lain itu bisa ditimbun, itu juga berguna, bisa digunakan untuk pupuk dan bisa juga untuk kesuburan tanah. Selanjutnya materi yang kelima yaitu manfaat buang sampah pada tempatnya. Yang pertama, menjaga kebersihan. Jelas dong kalau misalkan kita semua sudah bisa melakukan membuang sampah pada tempatnya, kebersihan akan bersih, sampah tidak berserakan lagi dan tidak ada bibit penyakit, tidak ada serangga. Yang kedua yaitu mencegah banjir. Kalau misalkan sampah sudah tidak ada lagi atau misalkan sudah dibuang kepada tempatnya dan didaur ulang dengan baik, dan kita tidak membuang sampah ke sungai, tumpukan sampah tidak ada di sungai, itu tidak akan menyebabkan banjir dan itu bisa mencegah terjadinya banjir juga. Yang ketiga, mencegah bau tidak sedap. Yang tadi kalau misalkan kita sudah membuang sampah pada tempatnya, tidak ada tumpukan sampah di mana-mana, tidak ada lalat hinggap di sampah dan tidak ada serangga lainnya yang ada di sampah, kita bisa selanjutnya yaitu mencegah bau tidak sedap. Yang tadi dikatakan kalau misalkan kita sudah bisa membuang sampah pada tempatnya, tidak ada tumpukan sampah dan tidak akan dihinggapi oleh lalat, pasti itu bau-bau sampah tidak ada. Yang selanjutnya memudahkan daur ulang sampah. Kalau misalkan kita sudah tahu mana sampah organik, mana sampah anorganik, terus kita juga bisa membuang sampah pada tempatnya, kita bisa memilih-milih sampah. Kalau misalkan membuang sampah itu lebih mudah mendaur ulangnya, seperti ini tempat sampah organik bisa dijadikan pupuk, sampah anorganik juga bisa didaur ulang, jadi lebih mudah. Yang selanjutnya menjadi teladan bagi orang lain. Nah, dari tadi kalau misalkan kita dapat membuang sampah pada tempatnya, terus ada orang lain juga yang melihat ke kita, akan mencontoh kalau misalkan kita sendiri yang melakukan. Yang terakhir adalah daur ulang sampah. Yang pertama, sampah organik. Cara mendaur ulang sampah organik yaitu bisa dimanfaatkan untuk menjadi pupuk kompos tanaman. Yang kedua, daur ulang sampah anorganik, contohnya seperti limbah kaca dapat dijadikan sebagai kerajinan yang dapat berjual nilai tinggi. Sekian penyuluhan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan